kalau optimis itu kekurangannya gini, optimis itu kekurangannya kan kita ngandelin kekuatan kita. Hmm. Itu kan bisa kalah, itu bisa salah. Gimana kita bisa tetap optimis dengan makna optimis yang benar tadi ya, Pastor ya, mengandalkan semuanya Ya. sama Tuhan di tahun ini, Pastor Indra. Nada suaranya Nathan sama Jonathan sudah menyuarakan sikap optimis atau belum? Harusnya sih sudah ya. Seneng, happy. Tapi Kan kita Jonathan, smiling voice kita. oh, Harus smiling voice. padahal hidupnya Jonathan kayaknya agak susah gitu. Wajahnya tapi tetap senyum ya. Enggak lah ya Sobat Raida, Nathan sama Jonathan happy-happy aja di sini ya. Tapi ngomongin soal optimis nih Sobat Raida. Topik yang seru hari ini nggak jauh-jauh dari yang namanya optimis dan beriman. Oke. Kadang orang bilang gini ya, ada orang yang susah banget untuk optimis gitu ya. Padahal udah disupport sama banyak orang gitu ya. Ya. Kamu bisa kok, kamu mampu kok. Ayo deh coba deh. Tapi ternyata nggak optimis orangnya, pesimis terus. Ya. Nah, apakah artinya orang pesimis itu tandanya tidak beriman? Atau kita balik. Apakah tandanya orang yang selalu optimis itu orang yang beriman? Bisa juga itu ya, kita akan jadikan pertanyaan. Maka dari itu kita akan kupas tuntas nih Sobat Raida, supaya kita nggak salah gitu ya sama yang namanya optimis. Kadang-kadang optimis nih jadi nekat, jadi ambisius, malah jauh dari yang namanya nilai-nilai kebenaran gitu Iya. kan. Kita akan ngobrol dengan siapa juga. Kita akan bicara bersama Pastor Indra Syahputra. Kita mau sapa dulu Pastor Indra. Halo, shalom. Shalom Pastor, halo. Shalom Jonathan, Nathan. Terima kasih sudah join Selamat di Bahtera tahun FM. baru. Selamat tahun Selamat baru. tahun baru, yes. Waduh, ini masih Januari nih ya. Jadi kita harus jalani Ya. tahun ini dengan semangat. Dimulai Yes. dari Januari, ya kan? Tapi Walaupun ngomongin ini sudah tengah-tengah ya. iya, sudah tengah-tengah. Walaupun sudah tengah bulan. Tapi sepertinya masih kerasa, Master, karena di Januari pasti juga masih ada ibadah Natal ya. Lanjut. Iya. Masih ibadah Natalnya kerasa, jadi masih kerasa lah pergantian tahunnya Iya, ya. iya, iya. Tapi hari ini karena mumpung masih awal tahun juga nih Pastor Indra, kita bicara tentang optimis karena hampir semua orang pasti bilang tahun ini ayo kita awali dengan yang namanya sikap optimis. Tapi pertanyaan muncul, kalau saya nggak optimis atau nggak mudah optimis, apakah saya tandanya kurang beriman? Ini gimana nih? Kita akan kupas tuntas ya, Pastor ya. Gini, Pastor. Kalau misalnya saya memang sulit untuk optimis gitu ya, kata orang yang tadi kita bahas, kayaknya kamu kurang iman deh. Kamu nggak percaya ya Tuhan bakal menyertai ya. Apakah memang ada kaitannya sikap optimis dan namanya beriman? Beriman. Sebenarnya kalau kita lihat optimis dan iman itu sesuatu yang beda sebenarnya ya. Ya, tetapi optimis itu sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, tetapi kita mesti mengerti dasarnya apa. Ya, mungkin saya bisa awali dari gini dulu. Kalau pesimis, ya menurut kamus bahasa Indonesia yang saya belajar, saya baca itu adalah pesimis adalah orang yang bersikap atau berpandangan tidak mempunyai harapan. Jadi dia sering khawatir, sering takut rugi, takut kalah, takut celaka dan sebagainya. Dan orang ini mudah putus asa atau tipis pengharapannya. Ya. Nah, orang ini biasanya gini, ketika dia melihat ke depan, dia melihat dirinya dan dia bilang, oh aku nggak mampu, aku nggak bisa ini. Itu pesimis. Sementara orang yang optimis itu orang yang selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Ini menurut kamus bahasa Indonesia ya. Dan melihat, kalau saya boleh bilang gini, dia melihat dirinya, melihat ke depan dan melihat dirinya dan dia bilang, wah aku pasti bisa, aku sanggup ini, aku mampu ini. Dasarnya adalah kekuatan dirinya. Nah kalau iman beda lagi, melihat ke depan kemudian melihat dirinya dan dia melihat Tuhan di dalam dirinya. Jadi dasar kekuatannya, dasar pengharapannya Tuhan. Nah jadi itu perbedaannya ya antara pesimis, optimis dan iman. Itu perbedaannya. Ya, jadi kalau ditanyakan apakah optimis dan pesimis ini ada kaitannya, ya sebenarnya nggak ada kaitannya. Gitu ya. Sebenarnya nggak ada kaitannya. Tapi sikap optimis itu adalah sesuatu yang baik. Dan biasanya itu terjadi karena kita udah pernah ngalami dan kita udah pernah njalanin itu dan kita merasa kita mampu, kita bisa. Sehingga kita kayak orang udah punya pengalaman gitu loh. Oh ini, oh aku bisa kok gitu. Tapi biasanya orang yang baru, sesuatu yang baru, itu memang kadang akan menimbulkan pesimis. Tetapi kalau orang itu udah punya
pengalaman di waktu-waktu sebelumnya itu akan membuat dia lebih optimis, ya, lebih optimis. Nah, kalau iman kita dasarnya adalah kalau kemarin Tuhan tolong, saya percaya hari ini juga Tuhan tolong, ke depan juga Tuhan tolong. Dasarnya itu bedanya. Baik. Walaupun kelihatannya mirip ya, Pastor. Orang lihat akan serupa ya, karena kan memang sama-sama yakin akan dirinya sendiri, tapi beda sumber saja, begitu ya, Pastor Indra ya. Karena yang pertama sumbernya adalah kemampuannya sendiri, pengalamannya. Yang kedua, wah saya pegang kok janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai, Tuhan menolong, seperti itu ya, Pastor ya. Betul. Mungkin dari luar orang lihatnya sama, tapi yang ngerti itu adalah optimis, atau yang ngerti itu adalah iman, itu kita sendiri tentunya, dan Tuhan tentunya. Itu poinnya. Itu sih. Itu poinnya, Sobat Rida. Tapi seringkali ya Pastor ya, orang-orang yang optimis ini malah cenderung akan terlihat kayak nekat gitu ya. Contoh, saya buka usaha baru nih. Saya optimis Tuhan pasti tolong. Nah, saya kita optimis. ngerti nih ya, optimisnya dari dalam, dari percaya kemampuan Tuhan, atau percaya janjinya, atau percaya diri sendiri. Kita atau bahkan tahu, ada ya. orang-orang yang optimis, wah kayaknya saya jalan aja nanti Tuhan tolong sendiri deh. Gitu. Mungkin Pastor Indra ada pesan-pesan untuk orang-orang yang mengalami seperti ini, Pastor? Ya, mungkin kita perlu membangun optimisme yang benar gitu ya, optimisme yang baik, optimisme mungkin yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama berdoa yuk. Ya, ketika kita ngadapin sesuatu yang kita nggak ngerti, yang kita baru, yang kita mungkin belum punya pengalaman atau mungkin sudah pernah punya pengalaman, tetaplah berdoa, berdoa, ya. Karena kalau optimis itu kekurangannya gini, optimis itu kekurangannya kan kita ngandelin kekuatan kita, itu kan bisa kalah, itu bisa salah. Tapi kalau kita ngandalin Tuhan, itu nggak bisa kalah, nggak bisa salah, dan nggak bisa gagal. Kalau ngandalinnya adalah Tuhan, itu yang membedakan. Jadi kalau saudara ingin membangun bagaimana kehidupan kita bisa optimis, yang pertama berdoalah. Yang kedua adalah gini, selalu untuk belajar, ya. Jangan terus kemudian nggak mau belajar, ya. Jadi saya punya istilah gini, ATM, ya. ATM. Kita itu perlu ATM. ATM itu apa? Amati, tiru, kemudian modifikasi. Ya, kita dalam proses belajar itu seperti itu. Contohnya, contoh hal sederhananya aja, misalnya main gitar, ya, saya bisa main gitar. Dulu awal-awal saya belajar main gitar, saya lihat orang dulu, gitu ya. Oh gitu ya. Zaman saya waktu belajar gitar itu belum ada YouTube gitu ya. Yang ada adalah teman seperjuangan yang teman-teman sama-sama belajarnya gitu ya. Nah, saya lihat, oh gitu ya, oh gitu ya. Lama-lama saya tiru. Oh kunci C itu kayak gini, oh kunci D kayak gini. Nah, setelah saya menguasai, saya mulai modifikasi. Oh, ternyata kalau dari C mau ke A minor itu dilewatkan lintasannya gini. Ini ditekan, yang ini akan lebih manis, ini akan lebih cantik. Terdengarnya seperti itu. Nah, mulai pinter, ya. Dan orang kalau sudah belajar terus-menerus, lama-lama dia kan pinter, dia ahli. Nah, muncullah sikap optimis. Ya. Jadi kalau kita belajar, kita nggak bisa terus belajar, lama-lama kita oh ternyata gini toh caranya. Kita mulai muncul optimis. Dan kalau optimis ini, ya tingkatan yang kedua kita naikkan lagi yuk, tingkatannya jadi iman. Artinya apa? Kalaupun kita sudah yakin bisa, tetap andalkan Tuhan yuk. Jadi sekalipun kita bisa gitu ya, tapi kita ngomong Tuhan, aku tetap perlu Engkau. Tuhan, aku tetap perlu dukunganmu, aku tetap perlu hikmatmu, aku tetap perlu urapanmu, aku tetap perlu penyertaanmu. Dalam pekerjaan seandainya kita udah, ya tiap hari kita udah kerja, lakukan hal yang sama, kita udah mungkin pinter, bahkan mungkin sambil mata merem pun itu udah kita bisa gitu. Tetapi orang kalau beriman itu gini, Tuhan, aku tahu aku bisa, tapi aku minta Engkau mimpin aku minta Engkau menuntun aku. Itu yang membedakan kita next levelnya, nggak cuma optimis, tapi masuk kepada iman. Andalan kita bukan kekuatan kita, tapi Tuhan. Itu step-stepnya.
Baik, ini Ya. sikap optimis yang benar begitu ya. Bukan hanya kita mengandalkan diri sendiri, iya Tuhan berikan kita kemampuan, tetapi kembalikan semuanya itu karena semuanya Tuhan yang beri, Ya. Tuhan yang pimpin, kita minta Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Berdoa, lalu ATM, habis itu muncul sikap optimis tapi jangan sombong, tapi masuk ke Ya. arah yang lain yaitu beriman. Semuanya karena Tuhan, Ya. semuanya harus minta pimpinan Yes. Tuhan. Di tahun ini, Pastor Ya. Indra. Wah, tapi tadi ngomongin soal gitar, saya juga dulu belajar gitar, Pastor. Tapi tidak bisa sampai sekarang karena jari saya pendek. Kata orang gunde ya. Berarti harus ganti jangan gitar ya Pastor ya. Iya. Ukulele. Coba. Itu Ukulele lagi. lebih kecil ukuran. Nah, kali ini saya sadar diri, tidak, bukan pesimis loh sobat Rida, sadar diri. Karena jarinya pendek jadi nggak bisa main gitar. Oke, kembali ke topik, kita masih bicara bersama Pastor Indra, sobat Rida. Di tahun ini 2022, Pastor, kita menghadapi tahun yang baru, masih abu-abu di depan, Ya. banyak sekali berita kanan kiri, bahkan kalau kita boleh bongkar di YouTube, ya udahlah di search aja deh misalnya ya 2022 atau ditambahin depannya nubuat 2022 misalnya gitu ya. Wah, kita ada yang makin yakin, ada yang makin takut, ada yang makin cemas. Nah, gimana kita bisa tetap optimis dengan makna optimis yang benar tadi ya Pastor ya, mengandalkan semuanya sama Tuhan di tahun ini, Pastor Indra, gimana? Ya, makanya kita jangan hanya berhenti pada optimis, tapi meningkat kepada beriman tadi. Ya, jadi kalau optimis saja itu ngandalin kekuatan kita kan. Saudara, kemarin banyak di masa pandemi kemarin banyak orang berguguran, dalam arti mereka yang mengandalkan kekuatannya sendiri bisa berguguran gitu. Tetapi firman Tuhan saya percaya ya dan amin, siapa yang mengandalkan Tuhan akan tetap ada pada titik yang Tuhan mau gitu, ada pada tempat yang Tuhan mau. Jadi kalau kita menghadapi masa-masa yang seperti ini, bahkan kita udah banyak dengar nubuatan tahun ini akan ada ini varian baru yang muncul, dan saya kemarin mendapatkan info bahwa varian ini mulai meningkat nih, merangkak naik. Betul. Gitu ya, penderitanya yang terjangkit gitu ya. Nah, itu semuanya pasti akan membuat optimisme kita itu bisa turun. Kalau kita cuma berpegang pada optimis, tapi kalau kita berpegang pada iman, berpegang pada Tuhan, saya percaya itu semua tidak akan menggentarkan hati kita. Karena yang kita pegang, yang jadi dasar kita adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang penuh dengan kedahsyatan, dan Dia memimpin kita, Dia menggandeng tangan kita, jadi kita nggak perlu takut. Nah, caranya kita perlu terus buka telinga rohani kita untuk mendapatkan tuntunan Tuhan. Karenanya kita perlu berdoa, kita perlu baca firman setiap hari, letakkan harapan kita sama Tuhan. Itu hal-hal yang akan membuat kita bisa melalui saat-saat krisis seperti ini. Sekalipun di lembah kekelaman kita tidak takut bahaya karena Tuhan beserta kita. Itu yang jadi kekuatan kita. Dan seperti tadi saya bilang juga, jangan berhenti belajar. Ada hal-hal baru yang Tuhan singkapkan, Tuhan berikan pada kita, jangan berhenti untuk belajar. Jangan berkata, aku wis tuwe, aku nggak sanggup, aku nggak ngerti, dan lain sebagainya. Ada banyak hal baru, benar-benar baru. Apalagi kalau di usia saya ke atas itu kadang untuk belajar sesuatu yang baru udah males gitu. Apalagi dengan hubungannya dengan online, dengan internet, dengan berita-berita yang tentang hal-hal yang sama sekali baru. Kadang kita malas. Jangan berhenti di situ, tapi belajar terus. Ya, jangan malas untuk bertanya, belajar sama anak kita kadang. Saya sering kali tanya loh sama anak kita, ini maksudnya apa? Ini caranya ya apa gitu ya. Jadi jangan sok tahu gitu, tapi terus belajar. Ya, dan tentunya terus bangun hubungan lah dengan Tuhan. Karena Dia sumber segalanya dalam hidup kita. Untuk masuk waktu-waktu yang krisis seperti ini, andalan kita cuma satu, hanya Tuhan saja. Amin. Itu sih yang saya bisa sampaikan. Jadi bagian kita kerjakan dengan sungguh-sungguh tuh, Sobat Rida, banyak sekali. Saya percaya masih banyak peluang-peluang yang Tuhan sediakan gitu ya. Tergantung kita mau
ambil dan belajar enggak. Tapi yang lebih terutama daripada itu berdoa, bangun hubungan sama Tuhan. Jangan waktu pas surut saja atau pas lagi waduh lagi ada masalah nih ya. Enggak. Awal tahun ini kita diingatkan kembali Sobat Reida. Setiap saat yuk bangun hubungan sama Tuhan, betul. Makin intens lewat saat teduh, lewat doa dan puji-pujian yang kita naikkan. Ya. Kita masih bicara bersama Pastor Indra Sobat Reida, bicara tentang kalau nggak optimis apakah berarti nggak beriman, atau sebaliknya kalau optimis orangnya ini beriman banget nih, pede banget. Nah itu apakah itu orang yang beriman Sobat Reida? Kesimpulan Pastor Indra, silakan. Oke. Saya mengajak semua pendengar untuk jangan pesimis dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, tingkatan terendah pesimis. Naik yuk jadi orang yang optimis. Ya, jadi orang yang optimis. Saya tidak menganggap kita sebagai anak Tuhan nggak boleh mengandalkan kekuatan. Ya memang nggak boleh, tetapi langkahnya jangan tiba-tiba seperti itu. Tapi mulai dulu, optimis dulu. Tapi jangan juga cuma berhenti di optimis, naik ke level yang lagi, yaitu beriman. Jadi belajarlah untuk terus melihat kehidupan ini dengan percaya bahwa Tuhan beserta dengan aku kok. Tuhan bersama dengan aku. Ya. Jadi bedanya sebenarnya kelihatannya tipis. Kalau optimis cuma bilang gini, aku bisa. Ya. Tapi kalau bersama dengan Tuhan ngomongnya, iman itu berkatanya gini, bersama Tuhan aku bisa. Yes. Bersama Tuhan aku bisa. Itu yang membedakan. Oke. Sobat Reida. Kita hampir ada di ujung nih ya, bersama Pastor Indra yang ngobrolin soal optimis dan beriman. Semoga kita naik level, bukan hanya optimis. Optimis nih, saya kan punya ini. Wah, hati-hati Sobat Reida. Apa yang kita punya kalau kita andalkan itu semua, sudah berapa banyak pengalaman yang kita miliki 2 tahun ini. Apa yang kita miliki, kita andalkan, kita benar-benar yakin ini yang bisa nolong saya. Ternyata tidak bisa. Nathan menjiwai sekali ya. Ya. Saya belajar banyak 2 tahun ini ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Narasumber kami Pastor Indra punya Instagram yang bisa Anda follow. Saya sarankan Anda follow karena kalau circle kita itu orang-orang yang bermanfaat atau orang-orang yang saling berbagi berkat gitu ya. Wah, hidup kita happy banget Sobat Reida. Luar biasa. Ada di mana, Jung? Kita akan bisa follow Sobat Reida di @indra_sap13 ya. Indra SAP13. Di situ postingan Pastor Indra akan disematkan. Jadi berkat buat kita, bisa berteman juga sama Pastor Indra ya. Yes. Pastor Indra, kita sudah selesai ngobrolin tentang optimisme dan beriman. Semoga ini boleh jadi berkat, terutama di awal tahun kita punya fokus yang benar. Betul. Bukan hanya fokus sama apa yang kita miliki, sama relasi kita, koneksi kita. Pejabat semua nih teman-teman saya bisa bantu saya nih kayaknya. Itu tuh hati-hati ya. Tapi punya iman yang sungguh, iman yang benar, iman yang besar. Amen. Supaya kita boleh melalui tahun ini dengan baik begitu ya, serta pimpinan Tuhan nyata buat kita. Doa kami Pastor Indra sehat selalu sekeluarga. Amin. Pasti banyak agenda di tahun ini yang Pastor Indra juga sudah rencanakan. Kami doakan supaya semuanya dipimpin Tuhan dan sampai berhasil. Pastor Indra boleh semakin luar biasa melayani. Kita akan jumpa di lain waktu ya Pastor Indra ya. Thank you Pastor. Makasih Pastor Indra buat waktunya. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.